Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah aman digunakan. Untuk meyakinkan masyarakat, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin siapa? Ada? Ada tidak di sini yang nggak mau divaksin? Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa. Sehingga kalau semua nanti sudah divaksin, ya artinya kita sudah kembali normal lagi, gitu loh. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin, yang akan divaksin itu minimal 67% atau 70% dari penduduk Indonesia, sudah kita hitung kemarin. Dan saudara, sekarang sudah bergabung dalam diskusi ini juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Mbak Nadia. Malam Mbak Christine. Terima kasih sudah bergabung, tapi saya mau ke Pak Iqbal dulu karena sudah join dari segmen sebelumnya. Pak Iqbal, sekarang tampaknya berkejaran dengan waktu. Presiden menargetkan Januari 2021, tapi masih uji klinis tahap 3. Bagaimana kemudian masyarakat membangun kepercayaan bahwa vaksin ini aman? Tadi kami sudah keluarkan data, ada sekitar 22% ya yang masih ragu-ragu. 35% dan 17% menyatakan siap sekarang dan nanti. Bagaimana Pak Iqbal? Salah satu penyebab bahwa masyarakat itu sebagian itu masih ragu-ragu adalah karena hingga kini efikasi dari vaksin Sinovac ini itu memang belum dikonfirmasi ya. Jadi memang ada beberapa informasi yang menyebutkan sebelumnya bahwa ada konfirmasinya itu efikasinya sekitar 90% lebih. Tetapi ini kemudian dibantah sendiri. Yang perlu kita sampaikan bahwa hingga saat ini efikasi report dari vaksin Sinovac ini memang belum ada. Jadi manfaat keuntungannya itu hanya masih didasarkan pada imunogenitas. Jadi pada uji fase 1 dan fase uji 2 sebelumnya itu memang telah dilaporkan bahwa vaksin ini itu ternyata mampu menginjus antibodi terhadap COVID-19. Nah, namun adanya antibodi ini itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa vaksin ini efikasi. Jadi saya kira untuk membangun kepercayaan masyarakat yang baik, yang pertama kita harus menunggu dulu informasi dari BPOM tentang sejauh mana sebenarnya efikasi dari vaksin ini. Saya rasa kalau misalnya BPOM telah mengumumkan tentang efikasi vaksin Sinovac ini, itu akan terjadi shifting. Jadi katakanlah yang sebelumnya mungkin ada 7% yang menolak, kemudian ada 18% itu yang ragu-ragu. Apabila efikasi report ini itu telah dikeluarkan dan itu telah disampaikan kepada masyarakat, besar kemungkinan akan terjadi shifting. Jadi akan makin banyak orang yang percaya dan ingin divaksin. Saya kira ini faktor yang paling pertama yang harus kita perhatikan dulu. Jadi ada pengumuman yang jelas tentang efikasinya dan kemudian telah mendapat persetujuan dari BPOM. Karena kalau tidak, masyarakat itu tetap akan berada dalam fase ragu-ragu. Pak Saleh, Anda melihatnya bagaimana? Targetnya Januari 2021, 2 minggu lagi, tidak lama lagi. Tapi tadi efikasi terkait dengan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac sendiri belum dipastikan oleh Badan POM. Seperti apa terakhir rapat koordinasi dengan Badan POM, Pak Saleh? Jadi sebetulnya ini kan persoalannya, ini yang ditanyakan kan soal uji klinis tahap ketiga. Ya. Yang kita pahami di Indonesia ada uji klinis tahap ketiga di Bandung yang bekerja sama dengan Sinovac, kan begitu. Ya. Nah sekarang yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia ini kan sebetulnya bukan yang dari Bandung itu kelihatannya, tapi juga ini adalah vaksin yang diproduksi di Cina ya, yang kemungkinan itu juga berbeda barangnya dengan apa yang akan diproduksi berdasarkan hasil uji klinis yang di Bandung itu. Nah ini sebetulnya perlu juga diperjelas ya oleh pemerintah supaya masyarakat tuh clear bahwa ini vaksin yang ada ini mungkin seednya juga seed itu artinya sumber virusnya itu yang dilumpuhkan itu bisa saja bukan dari Indonesia tapi juga dari Cina. Itu kan penting diperjelas. Nah sehingga orang clear itu satu. Kemudian yang kedua,
kita juga ingin membuka data-data yang dibawa oleh mereka yang dari Cina sana ya ketika bawa vaksin ini. Karena dokumen-dokumen penelitian yang dilakukan di Cina itu penting dibawa ke Indonesia, kemudian dibuka dan dipublikasikan, disampaikan ke publik, ke para ahli. Kenapa? Kan pada waktu itu, kalau tidak salah saya, itu ada rombongan dari Indonesia, ya beberapa orang, ya termasuk dari Badan POM juga ikut ke Cina dan juga Majelis Ulama ke sana untuk memeriksa barang-barang itu. Kemudian itu mesti harus diungkapkan ke publik apa yang mereka lihat di sana. Kemudian dokumen apa yang mereka bawa begitu. Kemudian dengan begitu, ini secara terbuka lebar itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau data yang disampaikan tadi, yang publikasi Kompas, itu berarti kan ada 45% masyarakat yang belum. Ya, jadi kalau misalnya 45% belum, kan cuma 55% tadi katanya yang siap malah itu baru sekian persen yang sudah siap langsung. Ditargetkan 70%. Yang masih siap belakangan sekian persen. Berarti ada 45% yang tidak siap. Nah, yang tidak siap itu kenapa? Nah itu tadi karena kita minta Mbak Nadia untuk menjawabnya. Mbak Nadia, kira-kira itu juga sudah disiapkan strategi langkah-langkah untuk bisa meningkatkan penerimaan publik terhadap vaksin dan juga keamanan vaksin itu sendiri. Seperti apa komunikasi publiknya? Ya, jadi itulah sebenarnya tujuan kita untuk mengadakan survei pendahuluan penerimaan vaksin ya, untuk kita bisa mengetahui tentunya apa yang harus kita komunikasikan dengan publik dan menggali kira-kira apa saja yang menjadi keraguan publik. Nah tentunya nanti setelah uji klinis tahap ketiga ini selesai dan kita akan mendapatkan laporan ad interim dan juga nanti WHO akan merekomendasikan jenis-jenis vaksin ini termasuk yang mana yang akan bisa digunakan sebagai vaksinasi nasional. Tentunya ini juga akan menjadi salah satu alat untuk kita untuk melakukan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga kalau terkait keamanan, sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa keamanan ini diuji pada tahap klinis uji klinis tahap 1, jadi sudah tidak berbicara lagi soal keamanan sebenarnya. Nah, nanti juga akan ada testimoni-testimoni dari relawan-relawan yang tentunya sudah mendapatkan vaksinasi ini pada proses uji klinis tahap ketiga yang dilakukan oleh Unpad dan Bio Farma. Masih ada beberapa jenis vaksin yang disampaikan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Tapi saat ini yang datang ke Indonesia kan 1,2 juta Sinovac. Terus Anda sebutkan terakhir Mbak Nadia, yang gratis itu yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi berapa jumlahnya sebenarnya yang gratis dan jenis mana? Apakah hanya Sinovac atau juga termasuk 5 jenis vaksin yang mungkin digunakan juga? Seperti apa? Ya. Jadi sampai saat ini sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis. Dan tentunya vaksin ini saat ini adalah kita dalam tahap berjuang untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Karena sudah diketahui bahwa kalau nanti vaksin yang saat ini pada uji klinis tahap ketiga mendapat izin edar, maka sudah dapat prediksi bahwa akan ada pada tahun 2021 kekurangan 50% daripada kebutuhan global. Jadi memang negara harus berjuang keras untuk bisa mendatangkan 107 juta untuk 107 juta sasaran, di mana ini artinya kita membutuhkan kurang lebih 220 juta dosis vaksin. Dan ini adalah angka yang cukup besar untuk kita bisa mendapatkan vaksin ini baik dari global maupun juga kemudian dari berbagai diplomasi multilateral. Nah tentunya yang paling baik adalah kita bisa memiliki vaksin dengan produksi dalam negeri ya. Nah ini yang tentunya akan dapat lebih memudahkan untuk kita memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi pada prinsipnya adalah sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita harus mengutamakan vaksin dan vaksinasi pada tahun 2021, maka kita akan berjuang apapun juga jenis vaksinnya, yang penting adalah ini adalah sudah mendapatkan izin edar dan sudah merupakan juga rekomendasi WHO dan rekomendasi dari ITAGI. Realistiskah nanti 2021 Pak Iqbal kalau dengan kondisi saat ini masih menunggu uji klinis tahap 3, kemudian bisa jadi belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan seharusnya di dalam negeri, realistiskah
dimulai Januari 2021, Pak Iqbal? Kalau kita melihat sebenarnya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kan harus mencapai herd immunity. Dalam hal ini telah memvaksinasi sekitar 70% dari population ya. Jadi mungkin sekitar 180 juta. Jadi tujuan vaksinasi ini akan tercapai apabila kita berhasil memproteksi 170 juta. Nah tentu saja ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi memang harus dilakukan secara gradual dari tahun ke tahun. Nah, pemerintah sendiri itu sebenarnya telah menargetkan bahwa di dalam tahun pertama, tahun 2021, target orang yang akan divaksinasi itu sekitar 102 sampai 107 juta orang. Sementara stok vaksin yang ada pada kita saat ini itu hanya mencukupi, itu kalau kita gabung ya, antara vaksin yang sudah jadi dengan vaksin yang belum jadi itu, stok vaksin yang ada itu hanya cukup untuk 20 sampai 24 juta orang. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, dari mana kita akan mengambil sisa yang sekitar 60 sampai 80 juta orang itu. Nah, karena ini kan target pada tahun pertama dan target untuk herd immunity-nya lebih jauh lagi. Nah, ini merupakan sebuah tugas yang sangat penting bagi jajaran Departemen Kesehatan untuk secara intens melakukan lobby-lobby atau upaya kerjasama dengan institusi lain agar kita memiliki vaksin yang memang jumlahnya nanti itu setara atau cocok dengan target yang telah kita tetapkan, yaitu memvaksinasi 102 juta orang. Saya lihat di sini sebenarnya kita perlu untuk melakukan kerjasama bukan hanya dengan Sinovac. Sebaiknya kita mencari alternatif lain, karena di satu sisi Sinovac ini memang merupakan salah satu vaksin yang kita harapkan, tetapi kan sampai saat ini efikasinya itu kita belum tahu. Plus kita tidak tahu nanti dalam perkembangan selanjutnya. Maka yang dapat saya sarankan di sini adalah mungkin kita perlu melakukan negosiasi atau kerjasama dengan perusahaan lain untuk melihat possibility kita mendapat vaksin lain. Oke, kerjasama dengan perusahaan lain berarti beda vaksin, beda jenis vaksin, mungkin beda treatment, beda spesifikasi, beda syarat. Nah, apakah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan untuk bisa memastikan bahwa jenis apapun vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, saudara.